Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, Kepala Divisi Bahasa Pesantren Baitul Quran, khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasantri, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran di pesantren yang tercinta ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan juga kepada mahasiswa atau mahasantri baru Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran. Santri atau mahasantri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah sebagian atau bagian dari Islam. Rasulullah SAW adalah orang Arab. Beliau berbahasa dengan bahasa Arab. Maka siapapun yang ingin memahami hadis atau sunnah-sunnah beliau, maka harus berbahasa Arab atau memahami bahasa Arab. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah berbahasa Arab. Bahkan sehari-harinya kita sholat dengan dan wajib berbahasa Arab. Tidak sah sholat seorang muslim jika dia tidak sholat dengan bahasa Arab. Azan dan iqamat pun berbahasa Arab. Bahkan syahadat yang menandakan seseorang masuk kepada Islam itu adalah bahasa Arab. Maka barang siapa yang serius, yang betul-betul jujur ingin mendalami Islam, maka tidak lain dan tidak bukan dia harus memahami dan belajar bahasa Arab dengan serius. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, Allah takdirkan dan Allah beri kita kesempatan untuk kemudian belajar bahasa Arab di tahun ajaran baru ini, walaupun di tengah pandemi atau di tengah wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Namun begitu, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk kemudian menyelenggarakan KBM, kegiatan belajar mengajar, untuk mahasantri Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran tahun ajaran ini, walaupun dengan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang insya Allah akan dimulai setelah MOS ini. Kepada mahasantri yang baru ataupun mahasantri angkatan sebelumnya, kami berharap kepada seluruhnya agar bisa berpartisipasi ikut aktif dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Dalam kondisi yang pandemi atau karena kita mengadakan sekolah atau pembelajaran jarak jauh ini dengan online, tidak lantas menjadikan itu semangat kita menjadi kendor. Bahkan ini adalah suatu kesempatan yang sangat-sangat langka, dan kalau kita manfaatkan insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai target, jadi insya Allah kami perkenalkan dulu bahwa di divisi bahasa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran akan ada pembelajaran bahasa Arab yang targetnya dua hal. Yang pertama adalah santri atau mahasantri mampu memahami
ulama-ulama Timur Tengah. Keterangan-keterangan yang disampaikan ulama Timur Tengah mampu diserap dengan baik oleh mahasantri. Atau kami menyebutnya targetnya adalah mahasantri bisa paham kajian syekh atau kajian ulama-ulama Timur Tengah. Dan yang kedua juga, karena sudah paham kajian syekh, otomatis juga insya Allah pembelajaran di kelas juga bisa dipahami oleh seluruh mahasantri, terutama pembelajaran yang memang mau tidak mau harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab. Selain itu, juga diharapkan dengan memahami kajian syekh atau kajian ulama-ulama Timur Tengah, mahasantri juga bisa meneruskan atau menimba ilmu di tempat-tempat atau bahkan bisa ke Timur Tengah. Dan juga kami selain target memahami kajian ulama-ulama Timur Tengah, juga targetnya adalah supaya bisa berbahasa Arab di lingkungan pesantren selama berada di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran. Jadi dua itu targetnya. Yang pertama adalah bisa memahami kajian syekh, yang kedua adalah bisa berbahasa Arab secara fasih, secara lancar selama berada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Pesantren Baitul Quran. Mahasiswa atau mahasantri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai mekanisme atau teknis pembelajaran selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online adalah nanti insya Allah kita akan mempunyai 3 tingkatan, 3 level dalam atau tiga level atau 3 mustawa dalam pembelajaran bahasa Arab di STIQ Baitul Quran. Di bahasa kami menyebutnya, kami membaginya dengan qism. Nanti insya Allah ada qism 1, 2, dan 3. Artinya 3 level. Level 1, level 2, dan level 3. Qism 1 itu insya Allah kita sudah inikan, insya Allah ada 3 kelas atau 3 halaqah. Qism 2 ada 1 halaqah, qism 3 ada 1 halaqah. Jadi sekali lagi penyebutannya di sini adalah namanya qism. Qism itu artinya level, qism 1, qism 2, dan qism 3. Maka pada santri yang nanti atau mahasantri yang nanti akan kami bagikan, akan kami tentukan kelasnya, atau saat ini kami menyebutnya halaqahnya, akan kami tentukan halaqahnya, dan setiap halaqah akan kita bikinkan grupnya, grup WA, WhatsApp. Jadi setiap santri yang nanti sudah diumumkan nama-nama misalnya namanya Fulan bin Fulan di qism 1A misalnya, maka dia wajib untuk masuk ke grup qism 1A. Fulan bin Fulan dia masuk ke qism 1B misalnya, maka beliau Fulan bin Fulan tersebut wajib masuk ke grup WA qism 1B. Begitupun qism 2 dan qism 3 dan begitu seterusnya. Jadi setelah ini diumumkan, nanti insya Allah kita akan bagikan qism-qismnya dan kita akan sebutkan atau kita akan broadcast halaqah-halaqahnya. Maka kemudian langkah yang pertama adalah masuk ke grup tadi. Nanti insya Allah di grup itu akan dibimbing bagaimana teknis-teknis selanjutnya. Jadi dalam kesempatan kali ini yang mungkin saya sampaikan tidak banyak. Yang pertama, setelah ini MOS ini selesai, insya Allah kita akan bagi pembelajaran di divisi bahasa sesuai dengan qism-qismnya. Maka kepada seluruhnya, coba nanti bisa dilihat namanya masing-masing, dia berada di qism yang mana. Tinggal kemudian ikuti arahan untuk masuk ke grup qism sesuai dengan yang sudah ditentukan. Tidak banyak-banyak, hanya 1 itu saja. Nanti insya Allah setelah itu baru akan kita kasih maklumat-maklumat yang lainnya. Namun secara umum yang ingin saya sampaikan, target pembelajaran untuk tahun ini kita lebih kepada 80% untuk memahami
atau target utamanya tahun ini, terutama saat PJJ ini, adalah memahami kajian syekh atau kajian ulama Timur Tengah. Secara garis besar nanti insya Allah kita akan bagikan video berbahasa Arab yang langsung disampaikan atau langsung disampaikan atau diisi oleh syekh-syekh atau ulama Timur Tengah, dan nanti akan dipandu supaya santri bisa memahami, kemudian bisa mengikuti latihannya dan evaluasinya dan seterusnya. Pada intinya, untuk langkah yang paling pertama, saya ulangi kembali bahwa setelah MOS ini semua santri, semua mahasantri STIQ Baitul Quran akan dibagi nama-namanya sesuai dengan kisamnya masing-masing, kemudian bisa masuk ke dalam kisam itu ke grup-grup sesuai dengan kisam tadi. Kami juga berharap seluruh mahasantri bisa mengikuti ini dengan sangat baik, dengan serius, dan semoga bisa memberikan keberkahan kepada kita semua, baik pengajarnya, dalam hal ini kita akan sebut namanya muallimnya, dan juga kepada muta'alimnya di setiap halakoh-halakoh ta'lim bahasa sesuai dengan kisamnya masing-masing. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Syukran ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Ahmad wa ala alihi wa sahbihi ashabus sidqi wal wafa, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bergabung, selamat datang para keluarga Allah, santri sekolah tinggi ilmu Al-Quran yang insya Allah Allah muliakan. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan saling berkenalan, kita akan ta'aruf tentang program-program yang berkaitan tentang tahfidzul Quran di pesantren yang kita cintai, di pesantren Baitul Quran, terkhusus untuk divisi sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, bersama saya insyaallah Nanda Putra sebagai yang diamanahkan untuk saat ini menjadi kepala divisi tahfidz sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Para santri yang Allah muliakan, maka sebelum kita membahas satu persatu hal-hal yang terkait tentang kegiatan belajar mengajar atau kegiatan tahfidzul Quran di pesantren yang kita cintai, seyogyanya kita perlu sedikit memberikan sebuah hal yang perlu kita tekankan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang teknis bagaimana cara menghafal Al-Quran, apa yang perlu kita lakukan untuk menghafal Al-Quran, maka ada hal fundamental, ada hal yang mendasar, ada hal yang sangat penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri, untuk kita renungkan kepada diri kita sendiri. Apa itu? Kenapa kita menghafal Al-Quran? Why we memorize the Holy Quran? Kenapa kita menghafal Al-Quran? Sebelum pertanyaan yang selanjutnya, bagaimanakah how memorize the Holy Quran, atau cara atau apa hal-hal yang membuat kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan mudah. Maka teringat sebuah
pertanyaan ini ketika diajukan pada para sahabat ridwanullahu alaihim, mereka ditanya, "Wahai sahabatku, wahai fulan, kenapa engkau menghafalkan Al-Quran?" Maka sahabat menjawab, "Kami menghafalkan Al-Quran untuk melazimkan tilawah. Kami menghafalkan Al-Quran agar kami dapat membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun kami ingin membaca." Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hakikat menghafal Al-Quran adalah, pada hakikatnya menghafal Al-Quran adalah ketika kita mampu membaca Al-Quran, istiqomah dalam membaca Al-Quran dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Maka ini yang perlu kita renungkan. Jangan sampai ketika kita sampai di pesantren, kita banyak tilawah, kita banyak membaca Al-Quran untuk kita hafalkan, untuk kita setorkan, dan na'udzubillah kemudian kita lupakan. Kita membaca Al-Quran banyak, kita tilawah banyak untuk mempersiapkan ujian tahfidz, kemudian kita lupakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hal fundamental yang dasar yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita sendiri adalah kita menghafal Al-Quran untuk melazimkan tilawah, agar kita dapat istiqomah membaca Al-Quran, agar terinstal di hati kita Al-Quran, kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga suatu saat, suatu hari sampai titik ketika kita hilang atau belum membaca Al-Quran, ada yang hilang dalam diri kita. Ketika kita melalaikan dari tilawah Al-Quran, ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Maka itu perlu kita renungkan para santri sekalian. Para santri yang Allah muliakan, hal yang kedua yang perlu kita renungkan pula sebelum kita masuk pesantren, karena memang di masa pandemi ini belum ada instruksi dari pemerintah, maka insya Allah nanti akan dilaksanakan sementara KBM online di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Maka tolong menghafalkan Al-Quran karena Allah Ta'ala saja. Maka hari ini yang mungkin masih ada di benak dirinya menghafalkan Al-Quran karena paksaan orang tua, atau menghafalkan Al-Quran hanya untuk dipanggil, oh dia hafid 30 juz, oh dia alim, oh dia ini orang yang faqih karena sudah menghafal Al-Quran. Maka tolong mulai hari ini kita luruskan niat kita masuk ke pesantren Baitul Quran memang untuk menghafal Al-Quran karena Allah Ta'ala semata. Maka ketika kita niatkan semuanya karena Allah, Allah akan muliakan kita. Maka ketika kita Allah muliakan, Allah akan jamin kehidupan kita nanti di dunia dan di akhirat. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Syura, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih." Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka Allah akan berikan tambahan untuk dirinya. Tentu di dunia pun Allah akan muliakan. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia saja, Allah berikan dia sebagian dari bagiannya, dan di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Para santri yang Allah muliakan, maka tolong hal ini terus kita renungkan, kita berusaha tanamkan ke diri kita, menghafal Al-Quran hanya Allah semata. Pada hakikatnya Al-Quran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bisa menghafal Al-Quran 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Pada hakikatnya bukan dia yang menghafal, tapi Allah lah yang memberikan hafalan kepadanya. Allah yang mengilhamkan, menamanahkan hafalan kepada dirinya. Maka syarat untuk menjadi penghafal Quran bukan orang yang ber-EQ tinggi 200, bukan orang yang jenius, bukan. Tapi ketika kita dapat menghafalkan Al-Quran, artinya Allah istimewakan kita.
Allah berikan amanah besar kepada kita, maka sesungguhnya ketika kita dimudahkan untuk menghafal Quran, diberikan hidayah taufik untuk menghafal Quran, maka patut kita syukuri dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menanamkan atau Allah memberikan hafalan kita sampai mati insya Allah. Para santri yang Allah muliakan, terkait tentang kurikulum dan target, maka di pesantren kita insya Allah nanti halaqah tahfidzul Quran akan dibagi menjadi 3 marhalah. Marhalah pertama, marhalah 1, marhalah 2, dan marhalah 3. Adapun pembagian marhalah ini tidak disandarkan atau tidak disesuaikan dengan semester atau tahun mahasiswa itu berada di pesantren. Tapi pengelompokan marhalah ini akan disesuaikan sesuai dengan kadar kualitas hafalan dan bacaan santri tersebut. Artinya bisa jadi dia sudah semester 5 tapi masih di marhalah 1. Bukan sesuai dengan semesternya, tapi memang santri akan dikelompokkan sesuai dengan kualitas dan kuantitas hafalan yang dia miliki. Maka nanti insya Allah akan kami jelaskan secara rinci dan kiranya bisa dipahami dengan baik. Adapun nanti mungkin kalau ada pertanyaan dan sesuatu yang belum bisa dipahami dengan baik, insya Allah akan dijawab di video selanjutnya insya Allah. Maka di sini insya Allah mulai tahun ini mungkin ada sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya. Marhalah di tahun ini adalah ada 3 marhalah. Marhalah 1 targetnya juz 1 sampai juz 10. Marhalah 2 juz 11 sampai juz 20. Sedangkan untuk marhalah 3 adalah juz 21 sampai juz 30. Jadi masing-masing marhalah mempunyai target tahunan. Berarti ini bukan target semester, ini adalah target tahunan yang nanti para mahasiswa diharapkan bisa sampai mencapai target yang kita telah tentukan. Marhalah 1 juz 1 sampai juz 10, marhalah 2 juz 11 sampai juz 20, marhalah 3 juz 21 sampai juz 30, dan masing-masing target ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau 2 semester. Seperti itu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka nanti pula ada beberapa step, beberapa ujian juga untuk kenaikan marhalah. Jadi nanti kita akan mempunyai beberapa ujian mid semester, ujian semester, ujian semester 1, ujian mid semester 2, dan ujian semester 2. Seperti itu. Dan masing-masing mempunyai targetnya sendiri. Maka nanti juga kita ada namanya ujian akhir tahfidz. Nah, ujian akhir tahfidz ini adalah ujian terakhir sebelum mahasiswa itu dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan ijazah tahfidz, dan dicanangkan pula termasuk ijazah S1 seperti itu. Nah, kita kembali ke ujian per semester. Untuk target setoran hafalan per tahun memang 10 juz, tapi ada ujian yang insya Allah pun kita laksanakan, itu adalah 7 juz. Artinya seperti apa? Santri marhalah 1 bisa dinyatakan lulus dan ke marhalah selanjutnya, marhalah 2, setelah melalui 2 step. Yang pertama, dia mampu menyelesaikan setoran hafalan selama setahun 10 juz dan mampu menyetorkan ujian Al-Quran 7 juz 1 tahun. Jadi seorang santri yang sekarang di marhalah 1 dan dinyatakan lulus dan dapat
berpindah ke marhalah 2 atau marhalah selanjutnya jika dia mampu menyelesaikan setoran harian sampai 10 juz, artinya juz 1 sampai juz 10, dan nanti dia pun bisa menyelesaikan ujian semester 1 sebanyak 4 juz dan semester 2 sebanyak 3 juz. Jadi ujian semester selama setahun adalah sebanyak 7 juz, seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain ujian semester dan ujian semester 1 dan ujian semester 2, kami juga tadi sudah sampaikan insya Allah di akhir tahun atau tahun terakhir sebelum pengabdian ada ujian akhir tahfidz. Nah, ujian akhir tahfidz ini teknisnya adalah santri menyetorkan hafalannya sebanyak 8 juz selama 1 hari atau sekali duduk. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan dilaksanakan di akhir tahun mahasiswa itu atau sebelum pengabdian. Nah, itu sebagai syarat untuk pengambilan ijazah tahfidz dan ijazah S1. Insya Allah seperti itu. Baik, insya Allah seperti itu kurikulum dan target. Adapun nanti kegiatan-kegiatan tambahan yang berkaitan dengan tahfidz seperti tasmi' pekanan atau tasmi' jaulah atau nanti ada tasmi' akbar, insya Allah akan dijelaskan lebih rinci di pertemuan selanjutnya atau nanti ketika santri sudah berada di pesantren. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke teknis. Teknis untuk KBM online ini insya Allah kita akan laksanakan setoran hafalan ataupun murojaah secara online melalui grup-grup WhatsApp yang insya Allah akan kami buat. Maka nanti kami berharap pada para santri, mahasantri sekolah tinggi ilmu Al-Quran dimanapun antum berada yang sudah menonton ini, dan mungkin nanti saya himbau juga orang tua antum atau wali antum pun dapat menyimak video ini untuk mengumpulkan nomor WhatsApp yang aktif kepada admin PMB STIQ Baitul Quran, yang mana nanti nomor tersebut akan kita buatkan grup khusus per halakoh, yang mana nanti insya Allah ketika sudah dibuatkan grup antum bisa setoran hafalan dan murojaah secara online. Teknisnya ya nanti akan disampaikan lebih lanjut di grup-grup WhatsApp insya Allah. Adapun waktunya pun nanti akan menyusul, akan kami sampaikan seperti itu. Jadi mulai sekarang mungkin antum bisa cicil, antum bisa bisa mulai menghafal, bisa mulai memurojaah hafalan antum yang mungkin sudah punya hafalan, sehingga ketika nanti mulai KBM online antum sudah punya persiapan seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain teknis yang sudah kami sampaikan, insya Allah nanti ketika antum setoran online pun akan kami catat. Jadi akan direkap juga, nanti masing-masing musyif di setiap halakoh akan mencatatkan hafalan antum, dan antum pun akan mencatatkan murojaah antum. Jadi saling mencatat, dan insya Allah nanti akan direkap setiap bulannya. Jadi mohon keaktifan antum semuanya untuk bisa mempersiapkan hafalan, sehingga nanti ketika waktu setoran atau waktu murojaah antum sudah siap, dan sampai di akhir bulan atau akhir semester antum mampu menyelesaikan target hafalan dengan baik, dengan dengan bagus insya Allah, seperti itu. Baik, itu mungkin teknisnya. Oh iya, yang tadi untuk kurikulum dan target tadi, satu yang lupa perlu kami sampaikan, bahwa target tahunan yang telah kita canangkan tadi adalah 10 juz per tahun. Bagaimana konsekuensi santri yang belum mampu mencapai target 10 juz per tahun?
Maka bagi santri yang belum mampu menyelesaikan hafalan 10 juz per tahun atau belum mampu menyelesaikan target ujian tahunan selama 7 juz, maka belum diperkenankan, tidak diperkenankan untuk masuk ke marhalah selanjutnya. Dan apabila ada santri yang 2 tahun berturut-turut berada di marhalah yang sama, sebagai contoh, seumpama fulan tahun ini berada di marhalah 1, kemudian di akhir tahun dia belum mampu lulus atau belum selesai setoran sebanyak 10 juz, maka di tahun kedua dia masih berada di marhalah 1, dan qadarullah di akhir tahun pun ternyata fulan ini belum mampu selesai 10 juz di akhir tahun atau menyetorkan ujian 7 juz di akhir tahun itu, maka konsekuensi yang selanjutnya setelah tadi tahun pertama dia tetap tinggal di marhalah 1, maka konsekuensi selanjutnya ketika fulan selama 2 tahun berturut-turut qadarullah belum bisa menyelesaikan target yang sama, maka pihak pesantren memberikan kartu merah. Artinya mungkin fulan tersebut belum cocok belajar di pesantren Baitul Quran, dan secara berat hati ya mungkin belajar di pesantren lain seperti itu. Dalam arti ya SP3 untuk santri yang dalam 2 tahun berturut-turut belum mampu menyelesaikan marhalah yang sama, seperti itu. Kami kira bisa dipahami. Adapun nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di video ini. Seperti itu. Maka di akhir video ini, setelah perkenalan untuk target, kurikulum, dan teknis KBM, dan kami sampaikan kepada para santri yang melihat ini, terkhusus santri sekolah tinggi ilmu Al-Quran, tolong diajak orang tuanya untuk melihat video ini agar sama-sama bisa memahami target dan kurikulum yang ada. Kemudian pesan kami sebagai divisi tahfidz sekolah tinggi ilmu Al-Quran untuk sama-sama bisa mensupport, menyemangati anak-anaknya dalam menghafal dan memurojaah Al-Quran. Kemudian bisa mengingatkan anak-anaknya ketika di rumah mana jadwal yang harus murojaah, jadwal ketika menghafal, ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait tentang KBM online sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Agar apa? Agar nanti KBM ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka tanggung jawab kesuksesan anak-anak kita, anak-anak didik kita ini bukan bergantung kepada para ustadz yang ada di pesantren saja, tapi lebih utama dan lebih berat adalah ini semua juga amanah orang tua yang berada di rumah masing-masing. Maka ketika kita ingin anak didik kita menjadi hafid Al-Quran 30 juz, kemudian mampu memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, maka kami mohon bantuannya, support orang tuanya untuk sama-sama mengingatkan dan menyemangati anak-anak didik kita di rumah, seperti itu. Dan yang paling utama, yang terakhir juga, jangan lupa untuk terus mendoakan anak-anak kita di rumah, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pesantren. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berkahi usahanya, dan Allah ridhoi dalam menuntut ilmu. Maka doa ini yang sangat utama, paling utama, dan kami tekankan kepada orang tua jangan sampai terlewatkan di sholat-sholat 5 waktu, apalagi di sholat malam, untuk mendoakan para anak-anaknya, kemudian juga para asatid, para ustadz, para guru-guru, agar senantiasa
istiqomah dalam kegiatan belajar mengajar, dan Allah ridhoi langkah dan usaha kita semuanya. Seperti itu. Baik, di akhir kata, di akhir perjumpaan kita pada kali ini, alhamdulillah secara garis besar telah kita sampaikan hal-hal yang terkait tentang kegiatan belajar mengajar, terkhusus di kegiatan tahfidzul Quran di pesantren yang kita cintai bersama. Semoga kita semuanya bisa memahami, kemudian menjalankan amanah ini dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, dan pada akhirnya ketika kita dikumpulkan pada kebaikan, semoga nanti kita pun akan Allah kumpulkan di surganya kelak bersama orang-orang, bersama para nabi, para syuhada, para siddiq, dan pada saleh insyaallah ta'ala. Pada akhir kata kita akhiri perjumpaan kita dalam video ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.